Halo, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar Anda di pagi ini? Abal of the Best menjumpai Anda bersama saya, Eva Cahyana. Dan saya Duna Sayrepi. Sejumlah informasi terbaru telah kami siapkan bagi Anda di rumah. Mendukung keputusan pemerintah di masa pandemi ini, Gereja Abal of the Best tetap melaksanakan ibadah secara online. Keputusan ini didukung segenap lapisan masyarakat agar terjalin kesatuan dan persatuan di antara jemaat dan pemimpin. Saudara di rumah, berikut susunan acara ibadah online yang kami terima pagi ini bagi Anda. Pujian penyembahan akan dibawakan oleh tim Prophetic, doa bagi bangsa oleh Rika Rudiana, pembawa firman Tuhan oleh Hana M. Paramita, dan kesaksian oleh Wahyu dan Sari. Saudara, masyarakat di perkotaan dan pedesaan The Best telah siap mengantisipasi jalannya ibadah online ini dengan cara telah menyelesaikan segala jenis urusan dapur dan rumah tangga lainnya sehingga dapat fokus melaksanakan ibadah hari ini. Tidak sambil makan dan tidak sambil tidur, tapi bersama-sama ikut memuji dan menyembah Tuhan. Masyarakat juga telah menyediakan buku catatan, menyadari bahwa alpa dan lupa sering terjadi, namanya juga manusia. Mari, sesaat lagi kita akan saksikan dan ikuti ibadah online kita hari ini. Selamat beribadah. Shalom semuanya. Mari kita semua bangkit untuk nama Tuhan. Kita menyembah dan memuji nama Tuhan dengan sukacita. Amin. Haleluya. Mari semua tepuk tangan. Let's go. Semua. Dalamnya samudra, lebih dalam
Ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur atas hadirat-Mu pada hari ini. Sukacita yang Kau berikan Tuhan pada hari ini Bapa. Sungguh Bapa, kami butuh sukacita Tuhan. Kami tahu Bapa, apapun yang kami alami sekarang ini mungkin tidak mudah bagi kami Tuhan. Tapi kami percaya Bapa, bahwa Engkaulah yang kami andalkan Tuhan. Engkaulah yang membawa kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat semua kita menyembah nama Tuhan. Siapkan hati kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita semua sembah namanya. Haleluya. Oh Tuhan, katakan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Oh ya Tuhan, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh Tuhan, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, mari panggil namanya, mari panggil namanya Yesus, Yesus. Oh, kami butuhkan. Oh Yesus, satu-satunya yang ku andalkan,
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh Tuhan, ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan sungguh katakan, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh Yesus, Yesus, kami sembahkan, kami panggil Kau. Oh Yesus, panggil namanya, panggil namanya, sebut namanya Yesus. Oh Kalau yang kami butuhkan, Engkau turun samaku. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan, kami butuh Kau Bapa. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan Kau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya Tuhan, ya Tuhan, Kau yang memberkati kami Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus, mari dalam hadiratnya teman-teman, semua kita sembah namanya. Katakan terima kasih untuk nama Tuhan yang kita andalkan. Haleluya Tuhan, oh Yesus Tuhan. Kami ucapkan syukur. Kami ucapkan syukur. Kami ucapkan syukur Tuhan. Kami ucapkan syukur. Kami ucapkan syukur.
Tuhan atas hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan atas roh-Mu di dalam penyembahan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan dengan antusias Bapa, sebab kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan ada dalam kami semua. Dan kami mengucap syukur Tuhan oleh karena Engkau Tuhan selalu bersama dengan kami. Engkau selalu bersama dengan setiap musim kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Semuanya katakan haleluya. Shalom saudara-saudara, saat ini kita akan mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Mari kita bersatu hati. Tuhan Allah Bapa kami yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus, pada saat pagi ini Bapa, kami umat-Mu mau merendahkan diri. Kami mau berdoa kepadamu Bapa, mencari wajah-Mu, dan kami mau berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami boleh hidup saling mengasihi, saling menghormati Bapa. Biar kasih-Mu terus Engkau curahkan, anugerah-Mu Bapa boleh Engkau curahkan di dalam setiap kehidupan kami, umat-umat-Mu yang ada di Indonesia ini Tuhan. Untuk kami mau bersatu hati terus Bapa, untuk pemulihan bangsa Indonesia terjadi Bapa saat ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Presiden Jokowi, Wakil Presiden, beserta para menteri-menteri dari pemerintahan legislatif, yudikatif, dari pemerintahan yang tertinggi dan sampai yang terendah Tuhan. Engkau yang menolong setiap pekerjaan mereka. Engkau yang memberikan hikmat-Mu Bapa kepada Presiden dan Wakil Presiden. Biar kebijaksanaan-Mu juga boleh Engkau curahkan kepada mereka Bapa, untuk setiap apapun keputusan yang mereka ambil, semuanya itu boleh mensejahterakan kehidupan bangsa ini Tuhan. Tuhan, biarlah Bapa kami boleh hidup berdampingan, hidup boleh damai-Mu Engkau curahkan Tuhan, supaya kami hidup tidak dalam ketakutan Bapa, tapi kami boleh Engkau kuatkan Bapa setiap daripada kami Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk para dokter-dokter, tim dokter, para suster, dari tim medisnya Bapa, semua alat kesehatannya Bapa. Engkau yang boleh memberikan kekuatan kepada setiap mereka Bapa di dalam pekerjaan mereka. Engkau yang memberikan hikmat-Mu juga kepada dokter-dokter Tuhan. Engkau yang memberikan penghiburan Bapa. Engkau yang memberikan Tuhan, semuanya boleh yang terbaik terjadi Tuhan, untuk mereka boleh melayani masyarakat dengan baik Bapa. Engkau juga tolong pasien-pasien yang terkena COVID. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan penghiburan, Engkau yang memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau yang melawat Bapa, Engkau yang menolong Bapa. Kami percaya Tuhan, saat ini mereka sedang membutuhkan jamahan-Mu Tuhan. Biar Bapa Engkau memberkati setiap daripada mereka Bapa, Engkau memberikan kekuatan Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu Bapa, untuk melalui keterpurukan yang terjadi saat ini kami boleh dikuatkan akan Engkau Bapa, untuk kami boleh berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Biar kami boleh terus bersatu hati untuk berdoa untuk bangsa kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami yang tidak sempurna ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom jemaat Abba Love the Best yang dikasihi oleh Tuhan. Salam damai sejahtera. Saya berdoa agar kita semua ada dalam keadaan baik, sehat, terus berharap kepada Tuhan sebab kita tahu pengharapan kita di dalam Yesus tidak pernah sia-sia. Terus bertumbuh di dalam iman, percaya pada setiap janji-janjinya. Sebab Dia yang memberikan janji itu, Dia tidak pernah gagal untuk memenuhinya dalam hidup kita. Dan terus bertumbuh dalam kasih, yaitu ketaatan pada segala perintahnya. Hari ini saya akan membagikan kepada saudara mengenai gereja organisme dengan subtema kesatuan tubuh Kristus.
Mari kita ambil posisi yang nyaman, lalu kita siapkan catatan, dan yang paling penting adalah siapkan hati. Supaya ketika kita menerima kebenaran ini bukan kita terima sebagai informasi, tetapi kuasa, firman Tuhan yang penuh kuasa untuk mengubahkan kita, untuk mentransformasi hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, ambil alih Roh Kudus, supaya ketika kami menerima kebenaran firman-Mu, firman ini akan mengubahkan hidup kami, memberi kami perspektif yang berbeda dalam melihat hidup kami di dalam Kristus, dalam nama Yesus. Amin. Saudara, banyak orang ketika mendengar kata gereja, mereka berpikir tentang gedung. Tidak sedikit juga yang berpikir tentang organisasi. Bukan itu. Gereja selalu berbicara mengenai tubuh Kristus. Gereja adalah kelompok orang yang hidup, yang mengasihi Tuhan, yang tumbuh dan bergerak bersama dan bermultiplikasi. Itulah gereja organisme. Apa arti dari hidup? Mengasihi Tuhan. Hidup berarti tidak mati. Gereja adalah kelompok orang yang hidup yang mengasihi Tuhan. Artinya, kelompok dari orang-orang yang mempersembahkan hidupnya untuk melakukan segala perintah Tuhan. Karena Yesus sendiri mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Bukan hanya satu atau dua yang kita suka, atau sebagian, tetapi segala perintahku. Jadi kalau kita masih hidup, tapi kita hidup tidak melakukan segala perintah Tuhan, kita tidak taat melakukannya, maka sebenarnya kita sudah mati ketika kita masih hidup. Lalu apa arti dari bertumbuh dan bergerak bersama? Bertumbuh dan bergerak bersama berbicara mengenai hubungan yang baik di antara sesama anggota tubuh. Kalau kita berbicara tentang kesatuan, kesatuan itu hanya bisa terjadi ketika ada hubungan. Tanpa hubungan, kita nggak akan pernah berbicara jauh mengenai kesatuan. Amos 3 ayat 3 versi NIV. Ini terjemahannya ya. Dikatakan di situ, akan berjalankah dua orang jika mereka belum bersepakat? Kalau tidak ada kesepakatan, kesatuan, maka mereka nggak akan pernah berjalan bersama. Jadi ini berbicara hubungan. Harus ada saling kenal. Hubungan baik, bukan hubungan buruk. Baru kita bisa berbicara lebih jauh mengenai kesatuan. Ketika bersatu, maka terjadi multiplikasi. Jadi syarat dari multiplikasi adalah kesatuan. Kejadian 1 ayat 28. Tuhan menjelaskan di sini tentang kesatuan. Di situ dituliskan, maka Allah memberkati mereka, Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka, memberikan perintah kepada mereka. Beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, taklukkan itu. Dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut, atas burung di udara, atas semua binatang yang merayap di bumi. Jadi Tuhan memberikan perintah kepada Adam dan Hawa. Bukan hanya kepada Adam saja. Adam tidak bisa melakukan multiplikasi kalau sendirian. Demikian pula dengan Hawa. Hawa nggak bisa juga bermultiplikasi kalau sendirian. Mereka harus jadi satu, punya hubungan baik. Satu dengan yang lain. Kemudian bersepakat jadi satu, menjadi suami istri. Lalu bermultiplikasi. Itu kita harus pahami dengan baik. Lalu Yesus juga berbicara khusus mengenai kesatuan tubuhnya. Yohanes 17. Yesus berbicara tentang kesatuan di ayat 11, 21 dan 23. Sampai 3 kali. Di ayat 11 Tuhan mengatakan, supaya mereka menjadi satu seperti kita. Kita itu Bapa dengan Yesus. Lalu di ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu. Ya Bapa, seperti engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau.
Lalu di ayat 23, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Dan supaya mereka semua sempurna menjadi satu. Kenapa Yesus sampai 3 kali memberikan message mengenai kesatuan? Sebab Yesus adalah Tuhan. Dia tahu bahwa di waktu-waktu ke depan akan terjadi banyak perpecahan, akan terjadi banyak konflik di dalam gerejanya. Karena itu Yesus sampaikan pesan mengenai kesatuan 3 kali. Artinya Yesus bersungguh-sungguh dengan hal itu. Saudara, ketika kita berbicara mengenai kesatuan, banyak orang berpikir ini menjadi satu hal yang gak mudah untuk hidup dalam kesatuan. Mungkin saat ini saudara berpikir, atau jangan-jangan mungkin ada di antara kita yang berpikir, bagaimana mau bersatu? Saya gak cocok sama dia. Kalau bahasanya sekarang, chemistry-nya gak dapet, gak ketemu. Kesatuan itu bukan soal cocok gak cocok. Tuhan sejak awal memang tidak pernah merencanakan untuk menciptakan semua manusia di dunia ini sama. Tuhan memang sengaja, Tuhanlah yang menciptakan perbedaan itu. Supaya kita bisa hidup atau menghidupi gaya hidup saling. Saling membangun, saling menguatkan, saling mendorong dalam perbuatan baik, saling menghibur, saling menyembuhkan, saling mendoakan. Jadi berhenti menyoroti perbedaannya. Itulah yang menyebabkan tubuh Kristus itu pecah, konflik. Kenapa kita nggak menyoroti persamaannya? Bahwa kita ini satu Tuhan, satu baptisan, satu iman, satu firman, hidup dengan dipimpin oleh satu roh yang sama, Roh Kudus, satu visi kerajaan Allah, dan mengemban satu amanat agung dan amanat rasuli. Saudara coba tangkap Yohanes 17 ini mengenai kesatuan ini dengan iman saudara. Kalau Yesus sudah mengatakan tentang kesatuan, maka Yesus tahu bahwa kita kuat dan kita sanggup untuk hidup dalam kesatuan. Yesus tidak akan pernah memberikan perintahnya kepada kita kalau dia tahu kita tidak memiliki kekuatan, kita tidak memiliki kesanggupan untuk melakukan itu, untuk memenuhi perintahnya. Sebab kita tahu bahwa kita tidak akan melakukan itu sendirian. Di dalam kita ada Allah, ada Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk bisa melakukan itu. Jadi kalau saudara menerima message tentang kesatuan, katakan dengan iman, ya Tuhan saya mau. Saya akan kejar itu dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi berhenti. Mulai sekarang jangan lagi menyoroti perbedaannya. Kita bisa tetap bersatu tanpa harus seragam. Orang yang berjalan bersama, bergandengan tangan, itu jalannya bersisi-sisian saudara. Sambil terus saling mendukung. Gak ada orang berjalan bersama tuh hadap-hadapan. Nah lucu dong. Yang satu maju, yang satu mundur. Makanya jadi berantem. Jadi konflik. Jadi jalanlah bersisi-sisian. Kenapa kesatuan itu banyak orang berpikir bahwa itu sulit untuk dicapai? 2 Korintus 5 ayat 16 dan 17. Ini Rasul Paulus yang berbicara mengenai ciptaan baru. Message mengenai ciptaan baru, pesan mengenai ciptaan baru ini tidak disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Atau belum diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya pada waktu Yesus hidup melakukan pelayanannya. Mengapa? Bukan karena Yesus lupa, bukan. Karena kalau diajarin pun murid-muridnya belum siap untuk menerimanya. Karena pada waktu itu Roh Kudus belum turun. Karena ciptaan baru ini berbicara mengenai Roh Kudus yang hidup berdiam di dalam orang percaya. Karena itu Rasul Paulus yang kemudian mengajarkannya, menyingkapkannya kepada kita. 2 Korintus 5 ayat 16 dan 17. Rasul Paulus mengatakan begini. Sebab itu aku tidak menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia.
Jikalau kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Menilai manusia menurut ukuran manusia. Ini berbicara mengenai cara pandang. Ini berbicara mengenai lensa yang kita pakai. Ciptaan baru, saudara, kita harus betul-betul bisa memahami apa arti ciptaan baru. Saya sering dengar ciptaan baru, bolak-balik ciptaan baru. Ngerti maksudnya? Ciptaan baru itu berarti ciptaan yang benar-benar baru. Yang belum pernah ada sejak zaman dunia diciptakan sampai Roh Kudus turun. Kalau dulu udah ada, udah bukan baru lagi. Apanya yang baru? Wujudnya sama. Secara fisik saya sama semua orang di seluruh dunia ini. Sama-sama punya 12 anggota tubuh. Bukan. Ada yang membedakan. Ciptaan baru. Karena kita punya Roh Allah yang berdiam di dalam kita, menyertai kita. Dulu juga pahlawan iman juga punya Roh Allah. Dulu Roh Allah cuman hinggap. Saudara baca nanti di Bilangan 11 ayat 25. Musa itu diambil roh Tuhan yang hinggap padanya lalu diberikan kepada 70 tua-tua. Roh itu hinggap pada 70 tua-tua lalu mereka jadi seperti nabi. Roh Tuhan zaman dulu tuh hanya hinggap. Ketika orang diberikan tugas, roh Tuhan hinggap. Waktu mereka menyelesaikan tugasnya, roh Tuhan pergi lagi. Nah tetapi pada waktu Roh Kudus turun dan berdiam di dalam kita, itulah yang membuat kita menjadi ciptaan baru. Apa arti ciptaan baru jadi sebenarnya? Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Itu ciptaan baru. Ini berbicara mengenai cara pandang. Makanya kalau kita masih menilai manusia menurut ukuran manusia, kita akan kecewa, kita akan menolak. Banyak orang, kita akan hidup di dalam konflik, perpecahan, dan kepahitan, gak sedikit yang kepahitan. Kalau kita masih menilai pasangan kita, anak-anak kita, penatua kita, diaken, pemimpin, sesama pemimpin, pemurid, murid, orang yang dipimpin, saudara-saudara seiman, menurut ukuran manusia, dengan lensa manusia kita dijamin pasti kecewa. 1 Samuel 16 ayat 7 mengatakan bahwa manusia melihat rupa, Allah melihat hati. Ini sebenarnya lagi berbicara memang manusia itu seringkali menilai manusia lain menurut ukuran manusia. Tetapi kalau Allah tidak melakukan itu, manusia menilai menurut kacamata jasmani, mata jasmaninya. Tapi kalau Allah melihat, menilai dengan mata iman. Manusia melihat rupanya semua serba permukaan. Dilihat casingnya, packagingnya, latar belakangnya, status sosialnya, pendidikannya, warna kulitnya, suku apa, performance-nya. Itu semua permukaan, bagian luar. Tapi kalau Allah melihat esensi setiap orang, yang di dalam orang itu, nih orang bisa saya pakai jadi apa? Itu dengan mata iman. Jadi kita harus berubah. Kita ini ciptaan baru. Menurut ukuran Allah cara menilainya, berarti kita menilai atau melihat, menilai orang lain, menilai pasangan kita, menilai anak-anak kita, menilai penatua kita, diaken, pemimpin, sesama pemimpin, menilai murid-murid, murid-murid menilai pemurid, kemudian menilai saudara seiman, menilai PKS, menilai anggota PKS, anggota Komsel. Itu dengan kacamata iman. Menilai mereka di dalam Kristus sebagai ciptaan baru.
Ada satu contoh. Di dalam Matius 13 ayat 54 sampai 58, nanti saudara baca deh. Sekarang juga boleh sambil dibuka Alkitabnya. Di situ diceritakan tentang Yesus yang pulang ke tempat asalnya. Lalu Yesus berkhotbah, mengajar di tempat ibadat. Wah, orang-orang takjub kagum. Wih, hikmatnya luar biasa. Ini baru pengajaran ini baru. Hebat. Dari mana tuh hikmatnya? Lalu dari mana kuasa yang dia dapat untuk melakukan mujizat? Kagum mereka. Wow. Lalu di ayat berikutnya, mereka mulai menilai Yesus menurut ukuran manusia. Ini kan Yesus. Kita kan tahu dia anak tukang kayu. Emaknya kan Maria. Kita tahu saudara-saudaranya. Kalau dulu zaman saudara yang ada lahir sejaman sama saya, kita dulu main gundu sama-sama, main engklek, lompat tali, petak umpet sama-sama. Kalau sekarang udah nggak ada mungkin yang melakukan itu ya, nggak tahu lagi kalau di pelosok. Kalau anak-anak sekarang mungkin bicaranya beda. Ini kan Yesus, teman sekelas saya yang suka jajan bareng, hangout bareng, nge-mall bareng, mungkin main game bareng. Kok sekarang jadi begini? Kok bisa seperti itu? Lalu mereka kecewa dan menolak Yesus. Di ayat 58, karena ketidakpercayaan mereka, Yesus tidak banyak melakukan mujizat. Mereka menolak Yesus. Orang Yahudi gagal mengenali Yesus sebagai Mesias. Saudara bayangkan, Yesus itu pernah nggak ada di Alkitab, saudara baca, Yesus itu melakukan kesalahan? Enggak. Yesus itu berbuat dosa bolak-balik? Enggak. Yesus itu adalah korban penebus salah kita. Tidak bercacat, tidak bercela, tidak berdosa, tidak melakukan kesalahan. Tapi kalau kita menilainya menurut ukuran manusia, kecewa dan menolak. Orang Yahudi kecewa dan menolak Yesus karena mereka mulai menilai Yesus menurut ukuran manusia. Menilai latar belakang Yesus. Menilai kemanusiaan Yesus. Nah bayangkan sekarang, ini Yesus loh. Tidak pernah melakukan dosa. Hidupnya selama hidupnya melakukan kebaikan. Mengajar tentang kebenaran. Mencelikan mata orang buta. Membuat orang tuli mendengar. Melepaskan orang-orang yang kerasukan setan. Membebaskan mereka. Masih bisa bikin orang kecewa. Karena apa? Bukan salah Yesusnya, salah orang Yahudinya menilai Yesus menurut ukuran manusia. Bayangkan kita. Kita ini masih bisa melakukan kesalahan. Secara hukum atau de jure, kita sudah dikuduskan, disucikan sampai selama-lamanya. Tetapi secara realitanya, secara de factonya, kita masih berproses. Kolose 3 ayat 10, hari lepas hari. Disempurnakan sampai serupa Yesus. Artinya kita masih bisa melakukan kesalahan. Kenapa? Karena pengenalan kita juga masih bertumbuh terus. Kita masih belajar mengenal Allah setiap hari. Jadi kadang-kadang salah dengar, salah ngerti. Disitulah kita melakukan kesalahan. Saudara bisa melakukan kesalahan, saya bisa melakukan kesalahan. Kalau kita saling menilai menurut ukuran manusia, saudara kecewa, saya juga kecewa. Akhirnya nggak bisa bersatu. Perpecahan terjadi, kita akan berkonflik. Nah seperti itu. Jadi kita mesti berubah. Buang lensa manusia kita. Ganti dengan lensa Allah. Jangan lagi menilai pasangan kita, anak-anak, penatua, diaken, pemimpin, sesama pemimpin,
orang yang dipimpin saudara seiman dengan lensa manusia kita. Supaya kita nggak kecewa, kita nggak menolak mereka. Kita bisa hidup dalam kesatuan. Lihatlah mereka di dalam Kristus. Saudara tahu maksudnya di dalam Kristus. Sama seperti Bapa melihat kita di dalam Kristus. Apa sih artinya di dalam Kristus? Kok saya sering banget dengar tuh kata di dalam Kristus. Kayaknya klise aja. Saking seringnya didengar tapi nggak ngerti. Di dalam Kristus tuh kayak begini. Hana nih bikin salah ya. Terus Hana datang nih ke Bapak nih. Bapak, saya baru bikin salah. Ampuni saya. Bapak melihat Hana bukan Hana. Tapi di dalam Kristus. Jadi Bapak melihat Kristus. Bapak melihat darah Yesus yang sudah tercurah. Mati di kayu salib. Buat menebus Hana dari dosa-dosa Hana. Langsung Bapak pencet tombol delete. Dilepaskan kasih karunia-Nya. Kita jangan salah memahami Bapak ya. Bapak itu bukan seperti polisi yang cari-cari bukti kesalahan yang kita lakukan dan siap memenjarakan kita. Bapak itu bukan duduk-duduk di surga melihat ke bumi nungguin kita bikin salah. Begitu kita bikin salah, Bapak teriak, cut. Malaikat maksudnya. Ambil buku catatan saya. Saya mau catat tuh dosanya si Hana. Sibuk nyatet. Ada buku tebel tentang kesalahan dan dosa Hana. Bukan, Bapak gak begitu. Kalau begitu dia bukan Bapak. Bapak duduk. Di sebelahnya selalu ada tombol delete. Jadi ketika kita datang, ketika saudara datang, ketika Hana datang kepada dia, Bapak, saya baru melakukan kesalahan, saya baru melakukan dosa. Bapak langsung tekan tombol delete. Karena dia nggak lihat Hana, nggak lihat saudara, dia lihat Kristus, saudaranya sudah tercurah habis di kayu salib. Harga saudara, harga saya, seharga nyawa Yesus. Tombol delete ditekan cetret. Datang lagi tombol delete ditekan lagi. Datang lagi dengan pengakuan tombol delete lagi ditekan. Kasih karunia lagi dilepaskan. Datang lagi tombol delete lagi ditekan. Kasih karunia lagi dilepaskan. Hal yang sama itulah yang harus kita lakukan. Ketika ada orang saudara seiman kita, mungkin PKS kita secara nggak sadar, atau penatua, atau anak kita, pasangan kita, suami atau istri, bicara hal-hal yang menyakiti hati kita. Tekan tombol delete. Lepaskan kasih karunia. Lihat mereka di dalam Kristus. Saudara dijamin. Kesatuan bukan lagi hal yang mustahil. Itu sangat mungkin dan pasti bisa dicapai dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi berhenti menilai sesama kita menurut ukuran manusia, menilai penatua kita menurut ukuran manusia. Baru salaman gak dilihat sama penatua, tersinggung. Pindah gereja, cari penatua yang sempurna. Saudara nanti kalau melakukan itu gak bertobat, seumur hidup saudara pindah-pindah gereja. Berhenti menilai PKS atau anggota Komsel menurut ukuran manusia. Berhenti juga menilai pasangan kita menurut ukuran manusia. Kalau nggak bertobat, nggak dirubah, berujung pada perceraian. Paling nggak konflik terus. Capek saudara. Berhenti menilai anak-anak kita menurut ukuran manusia. Berhenti anak-anak, jangan lagi menilai orang tuamu menurut ukuran manusia. Mari kita buang lensa manusia kita, pakai lensa Allah. Mulai menilai menurut ukuran Allah. Menilai saudara-saudara seiman kita di dalam Kristus sebagai ciptaan baru. Dijamin, bukan kata Hana. Kata firman, kita akan hidup dalam kesatuan, hidup dalam damai,
Amin, saudara. Kita berdoa ya. Yang penting setelah ini dilakukan. Jangan ketika mendengarkan amin yang kencang, setelah itu lupa melakukan. Yang penting dilakukan. Bagian terbaik dari ketika kita mendengarkan firman adalah melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa, kami semua hari ini bertobat Tuhan. Termasuk saya. Tidak lagi mau menilai manusia menurut ukuran manusia. Kami mau buang lensa manusia kami. Kami gantikan dengan lensa Allah. Kami ciptaan baru. Sebab itu mulai hari ini kami akan menilai pasangan kami, anak-anak kami, saudara-saudara seiman kami, penatua kami, pemimpin kami, sesama pemimpin, PKS kami, sesama kami, bahkan diri kami sendiri di dalam Kristus sebagai ciptaan baru. Kami percaya Tuhan, bahwa ketika Engkau memberikan firman-Mu itu, Engkau telah mengukurnya, menghitungnya, dan tidak pernah meleset, bahwa kami diberikan kekuatan dan kesanggupan untuk melakukannya, sebab kami tidak melakukannya sendiri. Ada Roh Allah yang diam di dalam kami, yang membuat kami menjadi ciptaan baru dan kuat untuk melakukan firman Allah. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Kami siap untuk melakukannya. Kami menerimanya dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati, tetap semangat. Halo, perkenalkan, nama saya Sari. Dan ini Theo. Kami, puji Tuhan, tahun lalu menikah, kemudian dikaruniai oleh seorang anak, Theo. Dan kami sangat bersyukur sekali. Ini adalah satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami berdua. Dan puji syukurnya kami melalui sebuah proses yang sungguh luar biasa, mulai dari sebenarnya sejak saya hamil, kemudian sampai melahirkan dengan operasi. Dan setelah melahirkan, kami bersyukur sekali ada orang tua kami, mama saya dan juga mamanya Wahyu yang bersedia untuk membantu kami merawat Theo kurang lebih selama sebulan. Ya, selama sebulan. Kenapa hanya selama sebulan? Karena setelah itu orang tua kami juga mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Seperti mama saya juga harus masih ngomong cucu dari kakak saya, ada 2 cucu di rumahnya. Jadi waktu itu kami memutuskan untuk merawat dan menjaga Theo berdua di rumah. Kurang lebih sejak Theo berumur 2 bulan. Nah, itulah fase kehidupan yang sungguh luar biasa, indah, namun sangat menantang bagi kami. Kenapa? Karena kami belum punya pengalaman sama sekali, mulai dari memandikan Theo, segala macamnya. Apalagi kami juga masih harus bekerja. Dan puji Tuhannya lagi, kami diberikan kemurahan oleh Tuhan. Setelah melahirkan, saya masih bisa WFH, saya bisa bekerja dari rumah. Sampai sekarang saya masih bisa bekerja dari rumah, walaupun suami saya bekerja di kantor, tapi puji Tuhan kantornya itu tidak jauh dari rumah, ya kurang lebih 15 menit perjalanan. Dan sampai saat ini kami sangat bersyukur sekali. Tuhan memberikan kami hikmat, Tuhan memberikan kami solusi bagaimana untuk menjalani setiap harinya dengan sukacita. Misalkan salah satunya
bagaimana kami membagi tugas. Pagi hari kami bangun, kemudian ada yang bertugas beres-beres rumah, ada yang masak, kemudian memandikan Theo, ngajak main Theo dan sebagainya. Apalagi Wahyu jam 8 kurang juga udah harus berangkat kerja, sedangkan saya jam setengah 8 pagi, Senin sampai Jumat itu sudah harus briefing kantor jam setengah 8 untuk Zoom. Nah, apalagi pada saat Zoom kerja, ya keadaan-keadaan seperti ini yang saya lalui setelah saya tinggal berdua sama Theo di rumah. Saya harus Zoom kerja tapi Theo nangis atau apa, saya Zoom sambil mampu Theo, jadi judul cuma segini, jadi padahal di bawah saya mampu Theo gitu. Intinya kami bisa ada sampai saat ini karena kasih dan pertolongan Tuhan ya Pak. Ada yang bisa sampaikan Pak? Ya, intinya kita belajar mandiri untuk merawat anak, belajar semuanya dari apa. Ya, kita dituntut untuk bisa melakukan semuanya. Itu aja sih. Jadi untuk mungkin singkat sekali kesaksian dari kami, mari kita tetap bersyukur dalam segala hal. Satu yang sangat-sangat saya dan kami nantikan adalah saat weekend dan saat libur. Kenapa? Karena kami bisa bertiga di rumah dan pada saat malam hari menanti suami kita pulang kerja. Oke, itu saja dari kami. Semoga memberkati, menjadi kesaksian bagi teman-teman saudara jemaat semua. Iya. Ya, ini saya udah kita mandi. Dadah. Kita belum mandi. Kita memberkati. Berikut kami akan menyajikan beragam pengumuman yang mampir di meja redaksi minggu ini. Saudara, mari kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dengan jemaat-Mu secara online. Terima kasih untuk segala berkat-berkat-Mu yang telah kami terima dan perlindungan-Mu yang sempurna untuk kami. Biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengar hari ini dan kesaksian yang sungguh luar biasa akan memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kami terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, puji Tuhan, haleluya. Amin. Doa tadi sekaligus menutup jumpa kita pada pagi hari ini. Atas nama seluruh tim redaksi yang bertugas, kami pamit undur diri. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati.